Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama sebagai warasatul anbiya yang sama-sama kita muliakan, wabil khasil khas kepada guru kita yang termaklum Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, badan, murah rezeki, berkah hidupnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, ilmunya berkah buat kita semua, dan insya Allah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul musibah yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak jemaah Majlis Taklim PPH, para pencari hidayah, mobil khusus kepada segenap pengurus Majlis Taklim PPH. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dalam rangka tahlil malam yang kedua. Kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya nenek almarhumah Ibu Mintul binti Bapak Panjang. Mudah-mudahan almarhumah ini diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang berbahagia, yang namanya mati itu sesuatu hal yang pasti. Kita belum lama, beberapa minggu yang lalu habis tahlil 7 hari di daerah Pos 3, kemudian ya orang tua dari guru kita, kemudian juga kita tahlil. Saya pikir-pikir malaikat Israel lagi ngayap kampung ini. Saya pikir-pikir ya, jadi tinggal nunggu giliran aja nih ya. Tinggal nunggu giliran. Siapa di kampung ini yang sudah dalam daftar malaikat Israel? Ya. Emang yang lagi banyak urusan apa menanggapi duit, kira ntar-ntaran dulu gitu. Tapi yang namanya mati itu semua kita ketahui, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, nggak bisa tuh dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kalau ajal udah datang. Perasaan kemarin almarhumah dikata keluarganya baru ngobrol, mungkin baru bersenda gurau, tiba-tiba mati. Yang namanya mati itu nggak pakai pemberitahuan. Kadang yang tua mati duluan, yang muda belakangan, atau sebaliknya, yang muda mati duluan, yang tua belakangan. Mati itu kan mysterious problem. Kita nggak tahu tuh kapan kita mati. Sering dikatakan man syabba alaihi syabba alaihi, orang yang masa mudanya begitu, matinya juga begitu. Nih jemaah Majlis Taklim PPH sering ngaji, insya Allah wafatnya dalam keadaan ngaji. Amin. Di Klender itu, di Klender itu malam Senin ada pengajian bapak-bapak. Lagi nyender, mati. Disangka ini. Ya makanya kalau ngaji dia bernyender. Disangkanya itu orang lagi khusyuk dengerin, tausiah, lagi dengerin mawaiz hasanah. Disangkanya begitu. Orang lagi nyender kagak ketahuan, dia kurus, nggak taunya mati. Ada di daerah Melayu tuh Pak, orangnya suka main catur, mau menjelang maghrib tuh catur belum kelar juga, begitu sekak langsung mati. Ada enak banget lagi main catur mati, begitu sekak lagi, lah habis sudah. Makanya nih
biasain kita ya, biasain kita ini senantiasa dalam kebaikan. Sebab kata Nabi, malaikat Israel mantau kita 70 kali dalam satu hari itu. Bayangin tuh, bayangin orang bini kita aja belum pernah nyimplong kita dalam satu hari, jarang. Tapi malaikat Israel udah nengokin kita. Ini yang harus kita persiapkan, bahwa dalam diri kita ini apa? Kan kalau orang meninggal itu kan yang awal itu 3 katanya. Nih, bapak-bapak kalau nanti bapak mati nih, ya, itu biar kata udah gede, biar kata udah besar, nggak boleh mandi sendirian. Bener-bener ini. Biar kata udah bisa mandi, ketika bapak meninggal, bapak wafat, nggak bisa itu mandi sendirian, repot. Nah, terus kalau dibawa ke kuburan, sebelum dibawa ambulan, naik yang namanya kurung batang. Kurung batang itu kendaraan yang paling angker. Siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal itu. Ada orang naik kurung batang hidup lagi? Gak ada. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dibawa kita ke alam kubur. Yang awal kita 3 nih, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Itu yang awal kita tuh. Keluarga kita kemarin tuh almarhumah meninggal, keluarga nganterin semuanya. Anak yang bagaimanapun cintanya sama almarhumah, saudara yang bagaimana cintanya kepada almarhumah, ketika almarhumah masuk ke liang lahat, nggak mungkin ikut. Ada yang ikut, anaknya ada yang ikut, ada nggak? Nggak ada yang ikut. Keluarga nggak ada yang ikut. Wa maluhu, hartanya dampingin tuh, yang punya motor, almarhumah punya mobil, punya motor, ikut. Tapi kata Nabi, yang 2 pulang nih, yang 2 pulang. Keluarga nggak ngikut, kendaraan ilok apa, mobil ngikut dikuburin, ilok apa, motor ngikut dikuburin, kaget. Yang 2 pulang, yang ngikut kita apa? Wa amaluh, amal ibadah kita itu yang ngikutin kita. Kalau amal ibadah kita sempit, amal ibadah kita sedikit di dunia ini, ya Allah. Tapi saya yakin almarhumah ini min ahlil khair. Kenapa saya bilang min ahlil khair? Karena setiap yang datang tahlil itu banyak. Karena itu adalah syarat dan jaminan. Sering saya katakan, kalau bapak pengen kuburan yang terang, pengen tahu dapat raudhatun min riyadil janah, itu apa? Lihat kehidupan kita di dunia ini. Makanya Pak, saya mah cuma bilangin doang, kita ini emang udah deket banget sama kematian. Nggak tahu tuh yang namanya kematian tuh tiba-tiba datang aja. Ajal itu nggak disangka, nggak dinyana, pasti datang sama kita. Jangan kita merasa hebat bahwa kita ini pasti gak bakalan mati, atau kita merasa diri kita masih muda. Makanya sering saya katakan tuh ya, kita belajar mati dah. Ya, belajar mati. Ini ntar malam nih, ini pesen saya nih. Pesen saya ntar malam nih, bapak, ibu masuk ke kamar sendirian, tidur misah dulu dah. Ini belajar mati nih, buat persiapan diri kita. Kamar tidur sendirian. Di dalam kamar itu bawa kain kafan. Bawa kain kafan atau kain ihram 2 lembar atau 3 lembar. Tutupin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung rambut bikin pocong-pocongan. Muka kita nih kita tutup sama kapas. Tutup lagi sama sorban putih. Di dalam kamar kita tuh kalau ada lampu terang, matiin. Ada kipas angin, matiin. Kamar kita umpamanya ada AC-nya, ada air condition, matiin. Bini lagi tidur,
Bangunin. Kaget lagi. Iya, jadi mati memang enak kalau jadi duda. Nah dari situ ketika kita sudah lipatkan seluruh pakaian putih kita itu, kain kafan kita itu ke dalam tubuh kita, di situ kita mencoba berdialog dengan Allah, mencoba kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung, seolah-olah kita berkata kepada Allah, ya Allah, tempat ini sempit ya Allah. Memang sempit, tapi lebih sempit di alam kubur. Ya Allah, tempat ini panas ya Allah, tidak ada kipas angin, nggak ada AC yang dapat menyejukkan tempat ini, panas ya Allah. Memang panas, tapi lebih panas di alam kubur. Ya Allah, tempat ini gelap ya Allah, tidak ada secercah cahaya pun yang menerangi tempat ini ya. Gelap ya Allah. Memang gelap, tapi lebih gelap di alam kubur. Sekujur tubuh kita masuk ke liang lahat, ditutup lagi sama papan, diuruk lagi sama tanah. Kalau udah ke situ kita mau ngapain coba? Mau ngapain? Nggak ada yang kita berbuat kecuali amal ibadah kita. Nih lagi begini nih, ini kita sesungguhnya lagi mempersiapkan kematian kita. Kita nggak tahu nih, apa di pojokan sono ada malaikat Israel, mana yang udah gue tungguin di rumah. Percaya nggak kita semua bakal mati? Percaya nggak? Dipercaya nggak nih ketika kita lagi ngaji begini, tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa kompromi, kita mati semua, kira-kira percaya apa enggak? Percaya. Besoknya sebut nama itu jadi tadi di Facebook nih atau di Instagram, seluruh jamaah PPH ketika sedang menghadiri tahlil malam kedua di rumah almarhumah Ibu Mintul binti Panjang, tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa kompromi, seluruhnya dicabut nyawanya dalam kurung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja. Koma, ntar dulu dengerin dulu apa? Iya, penceramahnya koma, ya koma. Kayak Ali juga masih hidup, koma, ya hidupnya pada koma. Terus dia juga masih hidup, koma. Kecuali yang meninggal adalah ibu-ibu yang tukang ngomongin lakinya tuh. Ayo bu, jangan ngomongin laki. Nah, ibu-ibu sekarang begitu, curhatnya mau tukang sayur. Lakinya diakur-akurin. Ya namanya mati pasti dah. Makanya kita persiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Ini dunia ini kan hanya transit bu. Dunia ini hanya transit pak, yang namanya transit nggak lama. Kalau kita mau ikutin Nabi kita cuma 63 tahun. Kalau kita mau ikutin Nabi kita 63 tahun, ganjil itu. Makanya umur ganjil itu hati-hati pak. Bener-bener ini. Nabi kita wafat umurnya 63 tahun, ganjil. Kenal Taufik Safalas gak? Taufik Safalas itu kecelakaan di Purworejo, wafatnya 41 tahun. Bangun Sugito atau kita sebut dengan Gito Rolis itu wafat umur 61 tahun, ganjil lagi. Mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua Bapak Haji Muhammad Soeharto meninggal 83 tahun, ganjil lagi. Nabi kita 63 tahun, ganjil lagi. Makanya yang ini malam umurnya udah 62 tahun, 11 bulan 27 hari. Nggak mau Umi, nggak mau. Siap-siap dah. Yang umurnya ganjil, siap-siap loh. Bisa jadi di rumah ditungguin malaikat Israel. Bisa jadi. Bisa gak? Percaya gak? Malaikat Israel udah nungguin kita di rumah masing-masing. Percaya gak? Ya. Percaya. Mau kata jemaah Ustaz, kalau memang malaikat Israel datang nungguin kita di rumah masing-masing, kita jangan pulang, kita minum aja rame-rame di sini. Lah tetap, kalau udah waktunya mau wafat, wafat. Nah yang terpenting dalam
mempersiapkan kehidupan kita di alam barzah, ya, persiapkan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Makanya istiqomah sama pengajian, ya, istiqomah sama pengajian. Kita ngaji begini ini kan istiqomah nih. Mana ada ngaji dapat makan? Ya, ada nggak ngaji dapat makan? Kecuali di PPH, saya juga ngaji di mana-mana tapi nggak dapat makan. Kalau di sini kan enak, dapat makan, dapat merokok, ustadznya lagi ngoceh, bapak kan enak-enak kan? Iya, makan sejuta, makan kacang, enak tuh. Aduh ngaji nggak enak mah. Makanya saya kagak ngerti dah kalau orang ngaji itu pada kagak yang kagak betah. Kenapa? Karena ngaji di sini PPH itu enak. Ya, ngaji di PPH itu enak. Saya jauh dari Klender aja kemarin, emang saya nungguin. Dari Klender saya kemarin, emang saya demen sama orang-orang PPH. Kali aja nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Syarrul mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Telah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta dekat dengan ulama, cinta dekat dengan para kiai, insya Allah di hari kiamat nanti kita akan bersama Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz. Kan enak rasanya kita punya bendera, ya. Hari di akhirat kita punya bendera PPH, ada Kiai Ali. Nah kalau kata ngaji, kita lagi nyompot di pojokan akhirat. Lah, iya kita lagi nyompot di pojokan akhirat, lah kagak tahu, gak ada ngajinya. Makanya kalau apa-apa udah ikutin aja berkata Kiai. Pinter Pak, kalau kita ini masih punya ulama, masih punya kiai, itu alhamdulillah. Oleh karena itu istiqomah di dalam majlis taklim para pencari hidayah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, berkah hidup, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solihin, solehat, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, tentunya bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.